every time that I need you by my side. Every time I lose my way in life, you're my circle of life, compass and guide, there behind me. And one day when the tables finally turn, and it's me you're depending on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggreni Putri, biasa dipanggil Indah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Saya di sini akan berbagi sedikit pengetahuan tentang manajemen peserta didik, yaitu dengan topik mendesain model perencanaan peserta didik. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu arti dari manajemen. Manajemen merupakan suatu proses di mana proses penggunaan sumber daya yang berfungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam dunia pendidikan, manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam artian, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu setelah kita tahu apa itu arti manajemen dan apa itu arti manajemen pendidikan, sekarang yaitu pengertian manajemen peserta didik. Sebelumnya, peserta didik menurut Suhaimi Arifin merupakan suatu objek yang dimana dia yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam sebuah sistem pendidikan, peserta didik diibaratkan bahan mentah yang siap diproses dan ditransformasikan sebagai sebuah hasil produksi yang berkualitas tinggi. Demikian pula proses produksi atau sistem pendidikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan dikarenakan faktor kesalahan manajemen tersebut. Dengan demikian, peran manajemen dalam sebuah pendidikan itu memiliki posisi yang penting. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses pembelajaran di sekolah berjalan lancar, tertib dan teratur. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah suatu elemen-elemen dasar yang harus ada dan lengkap dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebuah acuan dalam kegiatan manajemen suatu kegiatan. Fungsi-fungsi manajemen ini ada 4, yaitu yang biasa kita sebut dengan POAC. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Planning ini merupakan suatu fungsi fundamental dalam sebuah manajemen. Karena apa? Karena planning ini merupakan fungsi pokok yang harus ada sebelum adanya fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu adanya evaluating, controlling, maupun organizing. Karena ketiga fungsi selanjutnya itu harus direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu seperti kerja-kerja manajerial, teknisi kerja, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya nomor 3, POACA, yaitu exciting, yaitu penggerakan. Fungsi penggerakan ini yaitu usaha untuk menciptakan iklim kerja sesama staf pelaksana agar apa? Agar tujuan manajemen itu dapat terwujud secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan. Pengawasan di sini diartikan usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil usaha tersebut, dan apabila terjadi suatu penyimpangan akan segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai akan sesuai dengan yang direncanakan. Poin terakhir adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu menetapkan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Dalam analisis kebutuhan peserta didik ini, yang pertama yaitu sebuah lembaga pendidikan itu harus tahu berapa jumlah siswa yang diterima.
rasio idealnya yaitu jumlah siswa dan guru 30:1. Kemudian ada juga yang kedua yaitu sebelum peserta didik masuk dalam lembaga pendidikan tersebut harus siap menyusun program kegiatan kesiswaan yang yaitu berupa visi misi, ada bakat dan minat, sarana dan prasarana. Terus poin yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik adalah proses pencarian penentuan peserta didik yang akan menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam rekrutmen ini, tahapnya itu yang pertama, lembaga pendidikan itu harus membuat panitia pelaksanaan peserta didik baru. Terus yang kedua juga lembaga pendidikan itu membuat atau memasang pengumuman penerimaan peserta didik baru. Terus yang ketiga yaitu ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik yaitu kegiatan memilih dan memilah calon peserta didik yang layak untuk diterima dalam sebuah pendidikan tersebut. Seleksi ini bisa berupa melalui nilai tes, nilai UN, ataupun bakat dan minat peserta didik. Terus poin selanjutnya yaitu nomor 4 ada orientasi. Orientasi ini bisa disebut, kalau dulu itu bisa disebut MOS, masa orientasi siswa. Yaitu kegiatan pengenalan situasi dan kondisi di lembaga pendidikan yang akan ditempuh peserta didik baru. Terus yang selanjutnya ada penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik ini, jadi peserta didik itu akan ditempatkan berbeda-beda kelas. Yang kenapa seperti itu? Karena agar proses belajar mengajar di kelas itu berlangsung secara efektif dan efisien. Terus yang terakhir yaitu ada pelaporan dan pencatatan. Jadi kegiatan peserta didik itu juga dicatat, dilaporkan, yaitu bisa diproses, bisa diolah yaitu dalam bentuk buku induk, ada daftar presensi, ada juga daftar catatan pribadi peserta didik. Demikian sedikit pemaparan dari saya yaitu mengenai mendesain model perencanaan peserta didik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up.